Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati, NIM 18065110060. Saya dari kelas 5B, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS Kemahiran Komunikasi yang diampu oleh Bapak Angga Fitriono, SPD, MPD, dengan judul Pola Pengasuhan Orang Tua Buta Huruf bagi Anak Usia Dini dalam Pandemi COVID-19. Studi kasus Desa Banyuaju, Kampung Lauk Bates. Untuk yang pertama, saya akan membahas latar belakang dan rumusan masalah dari judul yang saya angkat. Pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban orang tua terhadap anak. Bisa dibilang, pola asuh merupakan cara orang tua dalam mendidik anak dalam membentuk suatu karakter anak. Karakter anak harus dibentuk sejak usia dini, karena hal ini akan berpengaruh ketika ia dewasa. Anak usia dini merupakan peniru ulung, di mana dia akan menirukan apa yang dia lihat. Jadi saran saya bagi orang tua, sebaiknya kita memperhatikan apa yang kita lakukan, karena hal itu akan mempengaruhi pada karakter anak. Bisa jadi anak menirukan apa yang kita lakukan. Di sini saya memilih Kampung Lauk Bates sebagai penelitian saya pada kali ini. Kampung Lauk Bates ini merupakan kampung yang berada di perbatasan antara Desa Gili Timur dan Desa Kebun. Di sini, Kampung Lauk Bates ini merupakan salah satu kampung yang berada di Desa Banyuaju. Untuk TK di Kampung Lauk Bates sendiri masih belum ada, sehingga untuk bersekolah mereka menyekolahkan anaknya di Desa Banyuaju atau di kampung lain. Namun kebanyakan orang tua menyekolahkannya di Desa Gili Timur karena orang tua melihat perekonomian mereka. Di sana mereka memperhatikan bagaimana pembayaran yang harus mereka lakukan. Jadi mereka memilih sekolah yang berkualitas namun tidak terlalu banyak mengeluarkan uang. Karena memang di desa ini kebanyakan mayoritas petani, namun ada juga yang merantau ke luar negeri. Pada kesempatan kali ini saya mengambil Latif sebagai penelitian saya karena di sini orang tuanya sedang merantau, sehingga sejak dia bayi dititipkan pada neneknya. Sedangkan neneknya sendiri, dia masih belum bisa membaca, menulis, berhitung, atau bisa dibilang buta huruf. Nah, di sini Latif bersekolah di TK Tarbiyatus Sibyan yang terletak di Desa Gili Timur. Pada tahun ini terdapat sebuah virus yang menimbulkan pemerintah mengeluarkan sebuah keputusan untuk menghentikan aktivitas sementara, termasuk aktivitas pendidikan atau belajar mengajar. Dengan adanya COVID-19 ini, TK di Tarbiyatus Sibyan diberhentikan sementara dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka dan dialihkan melalui online. Biasanya TK Tarbiyatus Sibyan ini melakukan pembelajaran daring melalui WhatsApp. Jadi guru itu memberikan atau mengirim video
bisa juga terkadang mengirimkan foto sebagai contoh, kemudian terkadang mengirimkan sebuah tulisan untuk memberikan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, saya mengangkat sebuah penelitian yang berjudul Pola Pengasuhan Orang Tua Buta Huruf dalam Pandemi COVID-19, karena tentunya ini sangat berpengaruh bagi orang tua yang buta huruf untuk mendidik anaknya. Bagaimanakah cara orang tua mendidik anaknya dalam keadaan seperti ini? Selanjutnya saya akan membahas kajian teori. Bentuk pola pengasuhan menurut Harlock terdapat 3 jenis pola pengasuhan orang tua. Yang pertama, pola pengasuhan otoriter, di mana pola pengasuhan ini ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat. Seringkali orang tua memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya atau berperilaku seperti orang tua. Nah, kebiasaan untuk bertindak atas nama dirinya sendiri itu dibatasi. Jadi anak itu tidak bebas. Mereka harus mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua. Pola pengasuhan yang kedua yaitu pola pengasuhan demokratis, di mana pola pengasuhan ini ditandai dengan adanya pengakuan dari orang tua terhadap anaknya bahwa anak itu memang benar-benar mampu gitu, benar-benar mampu untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Kemudian anak itu diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung pada orang tua. Pola pengasuhan yang ketiga yaitu pola pengasuhan permisif, di mana anak ini sangat bebas. Orang tua membiarkan anak berperilaku sesuai dengan keinginan mereka. Jadi orang tua itu menganggap anak itu sudah dewasa, sudah mampu, dan orang tua itu sudah memberikan kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang ingin anak itu lakukan. Jadi di sini tidak ada pengawasan dari orang tua. Orang tua itu langsung mempercayai anak untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil penelitian saya di Desa Banyuajuh, Kampung Laukbates, Kecamatan Kamal. Pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua buta huruf terhadap anak usia dini yang diberikan yaitu pola pengasuhan permisif, di mana orang tua itu percaya penuh terhadap anak sehingga anak itu melakukan apa yang ingin dia lakukan tanpa pengawasan dari orang tua. Di sini orang tua itu sangat percaya pada anak sehingga kurangnya perhatian dari orang tua. Menurut Baumrind, dalam Andi dan Jen, di dalam bukunya yang berjudul Keterampilan Sosial Anak Usia Dini mengatakan bahwa pola pengasuhan permisif merupakan pola pengasuhan yang tidak memaksakan peraturan, tidak mengkomunikasikan dengan jelas peraturan, menyerahkan paksaan atau rengekan atau tangisan anak pada anak itu sendiri, sehingga hal ini tentunya akan berpengaruh bagi karakter anak. Selanjutnya, cara orang tua buta huruf mengajari anak atau mengajari anak usia dini dalam pandemi COVID-19 ini. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang saya lakukan diperoleh bahwa cara orang tua buta huruf mengajari anak usia dini yaitu membiarkan anak belajar sendiri. Nah, kebetulan di sini ada kakaknya, kakak dari anak tersebut.
Namun kakaknya ini masih baru pulang dari pondok. Jadi kakaknya ini tidak terlalu memperhatikan si adik. Dia lebih sering mengajak adiknya untuk bermain game. Untuk di sini anak belajar sendiri. Jadi orang tua itu memberikan kebebasan untuk anak untuk memegang handphonenya. Kemudian apabila ada tugas dari gurunya, anak itu belajar sendiri. Apabila anak itu malas, maka orang tuanya tidak menegur si anak tersebut, sehingga anak itu belajar sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.